Kita kece dari lahir, ya beginilah udah takdir. Sekali tampil langsung mahir, bukan sulap, bukan sihir. Kita ini tim kece, sudah siap presentasi. Karena kita selalu semangat, juga kompak serta ceria. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari tim kece. Saya Niputu Bintang Arna Martaveda, NPM 114. Saya Niputu Yuliastiani, NPM 131. Saya IKD Agus Deva Oktavena Putra, NPM 148. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang JNE. Gambaran umum JNE. Saat ini, bisnis jasa pengiriman barang dalam negeri berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dari munculnya sejumlah perusahaan baru dalam beberapa tahun belakangan yang bergerak dalam bidang industri yang sama, yaitu industri jasa pengiriman. Peningkatan tersebut sedikit banyaknya terjadi atas aktivitas pengiriman logistik seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan juga pesatnya perkembangan bisnis e-komersi yang sangat berkaitan dengan industri jasa pengiriman. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Sueprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau bisa disebut dengan Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Bermula dengan 8 orang dan kapital 100 juta rupiah, JNE memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia atau disebut dengan ACCA yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Identifikasi risiko. Banyak risiko yang dihadapi oleh JNE sebagai perusahaan yang terjun di dalam jasa pengiriman. Seperti pertama, pengelolaan SDM. Yang kedua, persaingan antar perusahaan jasa pengiriman. Yang ketiga, kesalahan tujuan pengiriman. Yang keempat, kerusakan pada barang yang dikirim. Kelima, pencurian dan kebakaran gudang. Risiko yang dihadapi oleh jasa pengiriman seperti persaingan antar perusahaan jasa pengiriman, pencurian, kesalahan sasaran pengiriman, kerusakan barang, kecelakaan, kebakaran. Manajemen risiko dari perusahaan jasa pengiriman. Yang pertama, memperhatikan nilai yang diutamakan dalam perusahaan jasa pengiriman. Yang pertama, speed atau kecepatan. Yang kedua, kualitas. Ketiga, people. Yang keempat, promotion. Yang kedua, memperhatikan hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengiriman barang. Ada packing, pengiriman melalui udara, pengiriman melalui darat, pengiriman laut. Cara mengatasi risiko. Langkah manajemen risiko yang bisa dilakukan cara mengatasinya diantaranya: 1. Pengelolaan SDM. Untuk menghadapi risiko kualitas SDM dalam organisasi, biasanya dilakukan dengan cara menyusun struktur organisasi, analisis tugas dan jabatan, job description, termasuk tanggung jawab serta sistem rekrutmen, training, hingga pengembangan SDM perusahaan secara berkelanjutan. 2. Persaingan bisnis jasa pengiriman barang. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan jasa pengiriman barang harus melakukan perbaikan dari segi kualitas layanan yang diberikan. 3. Kesalahan pengiriman.
Risiko yang umum dialami oleh perusahaan jasa pengiriman barang adalah kesalahan tujuan alamat pengiriman. Daerah tujuan yang berada di pelosok desa ataupun alamat tujuan yang kurang jelas bisa menyebabkan kesalahan dalam pengiriman barang. Keempat, kerusakan barang yang dikirim. Rusaknya barang yang dialami saat pengiriman dapat menimbulkan kecewaan pada konsumen, sehingga perlu diantisipasi dengan berbagai penanganan, misalnya prinsip kehati-hatian dan penawaran asuransi untuk menjamin barang yang dikirim. 5. Pencurian atau kebakaran gudang. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan tenaga security, memasang CCTV di setiap sudut gudang, serta hindari menyalakan api di areal gudang penyimpanan barang. Inilah foto di JNE-nya langsung. Baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Sebelum kami menyelesaikan presentasi, izinkan kami mengaturkan pramesanti. Om Santi 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 Om.